Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Kayak asukin ya tanya. kita bersyukur kepada Allah dengan kehadiratnya kita dimudahkan untuk kembali bermuajah di dalam majelis ilmu, memahami ayat-ayat yang agung di dalam Al-Quran, yang dimana agar kita juga menjadi mukmin penebar cahaya, yang kita menjelaskan sifat Al-Quran, yakni bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulnya yang mulia. Yang akan kita baca yaitu surah At-Takwir ayat 19. Allah Ta'ala firman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril ya. Al-Quran dibawa oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka tentunya segala yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia ya gitu. Allah firman kepada Jibril ya. Maka Jibril malaikat yang mulia ya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia ya. Kemudian juga di bulan Ramadan ya, maka Ramadan juga dimuliakan ya. Dan di malam Lailatul Qadar ya, maka itu juga malam itu dimuliakan ya. Orang yang memuliakan Al-Quran sejatinya kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dikatakan laqaulu rasulin karim. Bahwa dibawa oleh malaikat yang mulia, utusan yang mulia, yaitu Jibril. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat yang memegang amanahnya, yaitu Jibril, yang diberi amanah oleh Allah ya. Al-Quran itu amanah yang berat. Kenapa langit dan bumi serta gunung menolak ya untuk menerima amanah Al-Quran? Karena Al-Quran itu berat ya. Seseorang saja kalau memahami Al-Quran ya, membaca ayat tentang neraka itu menggibik gitu. Saya juga kalau membaca ayat tentang neraka, baca gitu ya, atau mendengar ayat tentang neraka, hati tak asak, duh ya Allah gitu.
karena saking ngerinya gitu neraka. Dan ya gunung juga gak kuat ya, nggak kuat gunung itu kalau mendengar ayat tentang neraka ya. Langit dan bumi itu kan, bahkan ketika Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana zohirnya Allah itu, justru ketika akan diperlihatkan, Musa itu melihat gunung-gunung hancur ya, nggak akan sanggup gitu ya. Semaputnya, Ya, pingsan ya, iya pingsan. Tursino. Ya. Dunia itu seakan-akan hancur ketika melihat sejatinya Allah ya, secara zahirnya. Sehingga tentunya kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ya, tapi nanti di akhirat ya, insya Allah ya gitu. Caranya adalah beriman dan beramal soleh ya gitu. Maka di dalam surah Yunus dijelaskan lil ladina ahsanul husna wa ziyadah ya. Jadi balasannya itu yang terbaik ya, dan ziyadah. Ziyadah itu kata ahli tafsir adalah melihat wajah Allah ya. Bagaimana rupanya wajah Allah itu luar biasa itu ya. Itu kenikmatan yang abadi ya gitu. Nggak ada kenikmatan di dunia ini ya yang bisa menyamai wajah Allah ya. Dan bagaimana wajah Allah itu kenikmatan bagi orang yang melihatnya ya. Tentunya bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu khususnya. Ya, kalau orang yang kafir bagaimana ya, karena di dunia saja mereka tidak beriman ya, orang kafir itu bagaimana lagi nanti di akhirat ya. Tidak akan bisa tersingkapkan untuk mereka. Maka hal ini harus membuahkan keimanan ya. Karenanya Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui Jibril alaihissalam. Disebut juga alaihissalam ya, karena Jibril juga utusan. Iya, disebutkan Rasul ya. Seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang dibawa utusan yang mulia, kalam Allah yang dibawa oleh malaikat yang terpercaya. Karena itu ada ayat-ayat yang kauniyah ya, berupa ciptaan Allah gitu ya. Ciptaan Allah, kita melihat ciptaan Allah ya, gunung-gunung, langit ya. Tuh. Itu Mali kate kamu tuh di mereka make besok minggu nyieun dagangan make anu gede mah da hese. Eta ya kan belah ya. Mali kate mali susukna. Kadang-kadang dipake yang cucur. Paling tak cucur di kamar. Nah itu firman Allah ya, berupa alam semesta ya. Ada firman Allah berupa kauliyah ya, yaitu firmannya Al-Quran ya. Karenanya tanda-tanda kebesaran ini disumpahkan Allah karena kuatnya sanad Al-Quran. Al-Quran itu sudah bersanad ya gitu. Ya sebagaimana kalau hadis ya itu ada sanadnya ya. Ada pohon sanad tuh, pohon sanad kalau belajar ilmu hadis ya. Saya belajar di 2 lembaga ya, ilmu hadis juga tuh. Di Maki juga ya. Tuh. Di beberapa kajian salaf tuh ya. Itu
sampai ya berat kalau pohon sanad ya. Sebenarnya memahaminya itu ada liar gitu kalau memahami ilmu hadis mah ya. Dibandingkan ilmu bahasa Arab mah lebih liar karena ilmu hadis itu kan sudah memahami hadisnya, ada matan, ada sanadnya, ada sanad, nanti ada perawinya mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima, berat ilmu hadis itu. Nanti dihubungkan tuh ya dari nabi, sahabat, terus tabiinnya siapa, tabiut tabiin siapa, sampai nanti terus ya ke Imam Bukhari terus ke baru nanti kepada para ulama siapa itu. Itu juga harus benar-benar ya, kalau misalnya salah satunya ya dari ilmu hadis itu ada ya perawi yang misalnya matruk ya, misalnya nggak sampai ke Bukhari ya, sampainya ke imam yang lain tuh ya, ke Imam Ahmad, tapi perawinya matruk, nggak boleh diterima hadisnya itu. Nah, kayak gitulah liar gitu yang nama kan itu hadis, cuma kan hadis ada yang dhaif ya. Ya. Bukhari Muslim cuma sudah jelas terpercaya ya hadisnya ya. Bukhari Muslim. Kalau di Solihin itu juga ada yang dhaif, ada Solihin ya. Ada Solihin, ada Bul Mufrad, walaupun itu ada Mufrad juga dari inisiatif ya, di antaranya yang Bukhari juga ya berkontribusi, ada Bul Mufrad ya, tapi ada yang dhaifnya juga ya. Tapi yang sahih mah yaitu Sahih Bukhari Muslim, itu cuma ada, nggak usah diteliti lagi. Kecuali kalau Syiah mah nggak percaya mau itu ada Solihin mau Bukhari Muslim, Syiah mah tetap percaya. Abu Hurairah kayak gitu, Syiah mah tetap percaya gitu. Ya. Lagi si Ali. Iya, percaya kasih Ali Ali Husain eta dua eta. Itu ya. Syiah mah. Nah kalau Ahlussunnah ya kita ya insya Allah ya kita meyakini ya Imam Bukhari itu ya. Jadi Bukhari Muslim udah pasti sahih gitu ya. Kalau yang lain kita harus teliti lagi ya. Makanya kan ada buku itu, ada yang silsilah hadis yang sahih ada ya, ada silsilah hadis yang dhaif, ada hadis yang itu juga dikelompokin sama si Albani juga tuh ya. Supaya kita juga nggak ngasal ya gitu. Nah beda dengan Al-Quran mah semua sahih gitu ya. Al-Quran semuanya sahih gitu ya, walaupun ada ya bacaan yang berbeda gitu ya. Al-Quran semua sahih ya. Yang susupna sekalian, nampanna sekalian. Kayak dari nampan eta we kate. Malah ibu teh besok. Ibaratnya eta. Ada. Tong gede-gede teuing masak cucu teh tuh. Tong gede-gede teuing goreng jadi gitu siga bujur embe. Fokus balolong. Cucu teh balolong. Dari mana? Ulah gede-gede teuing. Ya fokus. Ya alus berpok. Setengah jam itu lebar fokus mah. Tarik teuing mah. Simba nu kaler alus tinggal ditebot teh tadi bentukna teh. Tarik teuing tarik ngaji. Ayo yang ngobrol. Lebar setengah jam. Itu fokus mah. Maraga. Teken naon? Simba itu asli. Maraga. Anu kamu. Dan itu. Ya itu negara. Kamu ngadonan aku ada ibu mau begal. Beda lain. Ya begal. Sudah menit. 12 menit. Manu itu mah. Itu mau sok manu. Medalingin mereka tantu. Bayang ting marasanan itulah. Ada curhatan tadi yang dengar di YouTube, ada yang dengar itu
dari sini teh nyisikan bawang gitu. Jadi disinggung ini di chat ke saya gitu. Nah itu kenaan pengajian teh yang nyisikan bawang segala gitu. Ada yang sampai gitu ngebalik ke saya gitu. Saya nyisikan bawang cenah aya nu motong-motong aya nu segala di kampung wae gitu. Tadi ada yang nyinggung gitu ke saya di WA ya, bukan di YouTube-nya. Kan kalau di YouTube nggak boleh privasi. Tadi WA atau ya ada ini yang kena bukan saya juga. Yang kena ya kembali lagi lah, bagus ya tafsir As-Sa'di. Tadi tentang sanad Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran itu ya pasti sahih gitu, tidak ada bandingannya Al-Quran itu ya. Kembali. Ya, beda dengan hadis. Hadis ada yang lemah gitu ya, ada yang hasan gitu ya. Beda dengan Al-Quran walaupun ada riwayat yang berbeda-beda ya gitu. Mananya sih tengah-tengah terduit. Susul. Memori na taruh ya. Terus kosong di mah peta. Makan deh. Aya ieu nya. Mulai lagi ya. Jadi kalau Al-Quran semuanya sahih gitu ya. Itu ada bacaan yang berbeda ya. Seperti ada yang baca di kita wadduha walaili idza saja. Mereka ada yang baca wadduha walaili idza saja gitu. Diimalahkan. Diimalahkan emang ada itu juga. Sahih itu juga. Oke E-nya. Ya, sahih. Waduhe gitu. Ya, Tapi artinya sama. sama artinya. Artinya sama. Wow. Ada yang wa yauma yuhsyaru ada Allah, ada yang juga kalau di kita kan yuhsyaru, ada yang lain wa yauma nuhsyaru gitu, beda. Wa yauma nuhsyaru ada Allah ilan nar. Kalau silat ya gitu. Ya, itu juga ya. Makanya ketika di zaman Utsman tuh ya, itu para sahabat itu kan nerima ya, semua riwayat ya, semua riwayat, mau riwayat yang waduhe itu ya, wa yauman nusyaru dan seterusnya gitu ya. Akhirnya dikumpulkan dalam satu mushaf gitu ya, dikumpulkan dalam satu mushaf Utsmani ya gitu. Nah yang kalau di mushaf Utsmani itu sudah jelas gitu ya, sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka mana yang bersanad kepada Nabi gitu ya, mana yang sesuai dengan bahasa Arabnya ya. Nah itu diantaranya ya, dikumpulkan dalam mushaf Utsmani ya. Nah kalau kita riwayatnya itu riwayat Hafiz ya gitu. Jadi bacanya wadduha walaili idza saja ya. Bukan wadduhe ya itu. Itu riwayat Waras ya. Waras juga ada yang sampai ihdinas siratal mustaqim kalau nggak salah itu ya. Jadi bukan pakai sod ya, tapi pakai zai gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Itu. Lain berubah artinya. Ya, tapi tidak itu maksudnya sama-sama aja. Maksudnya sama.
Kalau salah ngucap salah, itu artinya beda. Iya, itu pun kalau mengarahnya ke arti yang salah itu. Misalnya alhamdu jadi alhamdu, kan jadi misalnya yang alhamdu pakai h kecil kan, segala puji pakai h besar alhamdu, jadi kematian gitu ya. Nah itu kalau kesana gitu ya, tapi kalau masih artinya nggak jauh dari maksudnya nggak masalah. Allahu Akbar itu juga disalahkan. Ya itu mah kalau itu mah jelas Allahu Akbar kan, Allah Maha Besar, tidak boleh panjang itu mah, nggak boleh Allahu Akbar, nah itu nggak boleh, itu mah jelas Allahu Akbar perpanjangan gitu ya, yang jadi artinya perpanjang. Akbar. iya. Nah, hati-hati itu Iftitah gimana? Iftitah mah ada 12 riwayat iftitah. Oh nggak ada. Banyak itu kalau iftitah mah. Yang Allahu Akbaru Oh ada jadi gimana? Allahu Akbar ini wajah itu mah nggak wajhi ada ininya Allahu Akbaru kabiroha. Iya itu ada, ya itu juga. Pakai dibaca lu nggak boleh Allahu Akbar nggak boleh. Oh iya Pak boleh. Ustadz teh. Berjanji. Pak Ima apa sih? Pak Maman kalau di Allahu Akbar unggul itu mah nggak masuk. Oh kalau belum gitu ya. Iya, Pak Maman kayak gitu, nggak tahu cara apa alasannya nggak Ya tahu. Allah alam. Tapi udah Allahu banyak. Akbaru kabiro walhamdulillahi kasiro gitu. Iya emang itunya. Harus Domah. baru nggak boleh Allahu Akbar. Iya ada domah itu. Beda arti. Sama aja mau Enggak, memang kayak gitu sak tinggal dibacaannya kan kayak gitu. Ya asal jangan panjang ya, kalau asal jangan masalah teh Allahu yang Akbar. domah yang Nah, domah domah. fatah teh apa namanya teh rafa sama nasab ya namanya teh Iya itu. dirofakan Ya. dinasabkan ternyata naon mah domah fatah Dan Bang Mamanya nggak Allahu Akbar kabiro. Terus Al-Fatihah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Iya. Jangan nggak jangan boleh pakai berhenti itu. cuma nggak itu kan ada alif lam nggak boleh berhenti jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Iya. gitu pendapat sambung nggak boleh kecuali wasol. kalau ada wakaf yang lain boleh kalau Iya, itu kalau ada alif lam wasol. nggak boleh. Itunya, Walaupun itunya. habis ayat juga harus disambung sama Maman Kalau harus disambung harus nggak boleh wakaf. nggak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin Iyyaka Ya, itu na'budu wa mah. iyyaka nasta'in. Kalau buat napas, itu juga, Bu. Mustaqim siratal ladzina an'amta Ayuhan. 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ayuhan kan udah tekuan napas ya oke di pasal kesadayana mah komo gitu. Tekuan napas. Ya no gitu aya nu Ya ada yang di wasol, ada yang di wakaf. lu sari jadi diwakaf. Wakaf. Apalagi kalau di wakaf itu beda artinya. Kalau di wakaf beda artinya katanya teh. Itu ada hadisnya mah kalau Al-Fatihah mah dianjurkan di wakaf satu ayat kalau di hadisnya mah. Karena kan setiap kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah firman hambaku telah memujiku. Nah itu jadi di wakaf kalau anjurannya mah ya anjurannya di wakaf ya, gitu. Mah Alis pamit kemana mah Hah? si Alis Kenapa? kemana Balik. tapi jangan kepanggil ya Gitu. Motornya ada nggak? nggak ada Ulin. Ompong Alis teman nama ya menang izin. Oh si Dewi diajak kemarin we esok irunya orang sudah kan gitu. Diajak. Kalaupun mau di wasol misalnya 3 ayat aja gitu kan ada yang itu juga jangan sampai Tapi semua ya tidak diwasol. boleh nyalain juga orang Iya, lain, sebenarnya nggak boleh nyalain. Iya betul. Untuk seperti itu nggak boleh nyalain, emang saya nggak nyalain sih, cuma paman seperti itu, tapi nggak boleh nyalain orang lain. Ya itu mah mungkin sudah ahlinya bisa gitu napasnya juga. Panjangnya. Ya, napasnya panjang mah walaupun sudah tua mah ya syukur lah.
kadang itu yang napas pendek kasihan kalau jual sol. Kamu sekitarnya asap-asapan mah ya udah itu mah nggak kuat tuh pasti napas ngap gitu ya ngap. Atau kalau orang yang suka ngerokok itu napasnya kan pasti pendek nggak kuat panjang. Rokok ente. rokok Nah, Kamu ngerokok? ada keadaan kalau bisa mah jangan. kecil ya Iya kecil ada mantap udah suka ngerokok mah banyak hindari kalau rokok mah tinggalkanlah sedikit demi sedikit. Ya saya langsung heureun da batuk wae. Saya disiksa puting batuk cekak aduh kemajikan gandeng gitu. Ya rokok teh banyak ini lah banyak mudaratnya. Apa namanya makruh ya. makro Iya tapi banyak mudaratnya. Mereka di itu mah di Salafi mah diharamin malah di Muhammadiyah dimahramin. Ya haram. Haram Muhammadiyah mah haram merokok. Di mereka mah nggak ada yang ngerokok. Jogja sama Nggak. dia tapi pada ngerokok. Udah itu banyak mudaratnya mah saya kalau baca mudaratnya rokok ya saya emang asa haram gitu kan udah ya di Paris mah ya makruh gitu lah gitu. Ya dia bang ngurangan duit ya ngurangan Ya pemborosan justru itu sebatang kalau ditabung tuh naon Ya, sebatang so- sepoe mau sebungkus. ya kalaupun misalnya Goreng-gorengnya model saya kemarin 4, 5, Iya. sepoe, jadi terus siap 3 poe, 2 poe. kalau ditabung tuh bisa bikin rumah pak 2 tahun 3 tahun bisa bikin rumah udah itu pak nggak usah ngerokok bikin rumah ya kita kalau ditabung tak uang buat ngerokok hindari rokok udah kita bikin rumah tuh udah bisa beli rumah gitu nggak usah ngerokok jangankan rumah mobil lah bisa 10 tahun gitu nggak ngerokok kebeli mobil tuh tabung mah gitu ya rajin lah Rajin nabung. tabung gitu ya, itu udah emang orang Indonesia tuh ya saya irit orang Indonesia mah ya saya irit ya saya awet teh 50.000 sepoe gitu ya irit ya kembali lagi ya jadi ini firman Allah di dalam Al-Quran pasti ya kalau Al-Quran semuanya sahih itu ya Ya, walaupun ada yang berbeda riwayat pasti Ya. itu sahih itu. udah ini Ya apa itu namanya tafsiran namanya. kalau tafsir mah bukan tafsirannya tapi bacaan kalau bacaan pasti ada yang berbeda riwayat kalau tafsir mah kita lihat lagi tafsir kan beda-beda tergantung bagaimana cara penafsirannya ada yang tafsir ya kalau Ibnu Katsir sudah jelas kan ditafsirkan ayat dengan ayat lagi atau dengan hadis atau dengan pemahaman yang benar gitu ya Ibnu Jarir udah benar itu ya karena kan semua juga menafsirkan Ibnu Abbas sudah bagus karena kan sahabat ya golongan sahabat radhiyallahu anhum tapi kalau Syiah juga kan menafsirkan Quran juga Syiah liberal kan menafsirkan juga kan mereka menafsirkan Quran tapi nggak sesuai nah, itu Kalau Syiah tergolongnya golongan orientalis bukan? Syiah mah kafir kan Kafir bukan orientalis. bukan ya Syiah mah udah beda rukun iman rukun Islamnya beda jadi kayak bikin sendiri lagi ya gitu ya ya itu sekte lah Kalau sekte. orientalis mah yang benar-benar ada yang Islam tapi ahli Islam di dalam Ya. Kampus masih ada nggak itu? Di mana? Kampus masih ya Masih sih ya. masih kuat. Tahu di TV Habib siapa itu? Pak Abu aja kini. Hah? Pak Abu Ada. kantongnya Pak Abu. Di TV juga ada sih ya. Abu siapa lupa lagi saya. Atau yang suka di itu di majalah itu Habib siapa? Ada yang Syiah itu juga Habib. Anda diakui Habib itu ya kurang jadi tekanyawan Syiahnya padahal Syiah itu.
Di Indramayu itu Syiah kan. Itu mah aja itu. Oh aja. Oh beda deuinya. Ada Beda. aliran sesat mah aja itu mah. NII. Jadi sanad Al-Qur'an itu kuat gitu ya. Kuat keluhurannya, keagungannya ya. Dan terjaga setiap ketika setan itu ya mau mendengarkan ya atau susurumputan setan itu kan mendengar firman Allah yang disampaikan kepada Jibril, makanya mereka disembur gitu ya, disembur oleh Api. iya api gitu. Bahkan sekelompok jin ketika mendengar ayat Al-Quran ya, inna sami'na Qur'anan ajaba ya, mereka beriman malah gitu ya. Quran ini ajaib ya gitu, takjub mereka itu ya, malah beriman gitu. Luar biasa Quran itu ya. Jadi beda-beda kadang-kadang penafsiran unggulnya. Hmm. Karenanya dibawa oleh Jibril, malaikat Jibril yang bawa. Yaitu Jibril turun membawanya dari Allah seperti disebutkan dalam firman Allah yang lain ya, dalam Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara Asyura ya. Asy-Syu'ara Asy-Syu'ara mah surat 42 Fatwa ya. Sapahili terkadang itu. Mana Asy-Syu'ara, mana Asy-Syu'ara. Suara. Asy-Syu'ara mah artinya para yang tadi saya berapa? Kelak. Asy-Syu'ara ayat 192 ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam ya. Nazala bihir ruhul amin. Nah ya benar ya itu ya, yang itu nazala bihir ruhul amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh, siapa itu? Jibril ya. Ar-Ruh Al-Amin ya, disebutnya kan Ar-Ruh juga ya. Al-Amin ya. Jibril ya. Terus nah dari ayat ini juga sampai 94 ya. Ala qalbika litakuna apa lagi saya sampai 194 minal mundirin ya. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang-orang yang pemberi peringatan ya, minal munzirin ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad agar engkau termasuk menjadi orang-orang yang memberi peringatan.
Nah itu Al-Quran ya. Maka Allah menyebutkan sifatnya yang mulia karena mulianya akhlak dan banyaknya sifat-sifat terpuji. Jibril adalah malaikat paling utama dan paling tinggi ya derajatnya di sisi Allah. Nah itu ya. Nah nantinya kita bisa baca yang lainnya, ini masih banyak kalau mau dikaji di tafsir web ya tentang bagaimana Al-Quran ya. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan dulu nih tentang doa iftitah mah ada 12 riwayat ya. Ada yang wajat wajhialiladi, ada yang apa itu yang subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga itu ya. Muhammadiyah juga ada artinya ya, ada khusus buat mereka ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya, itu juga iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata nama masyriqi wal maghrib. Itu doa iftitah juga. Karena 12 riwayat. Tapi nggak khusus Muhammadiyah aja, itu juga Semuanya gitu. ya semuanya mau dibaca sama kita boleh, mau pilih misalnya mau Allahumma ba'id baini silahkan gitu ya. Mau Allahu akbar kabiro ya silahkan, atau subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya. Minimal subhanallah gitulah. Iftitah itu bisa ya. Subhanallah. Kita mengucapkan tasbih aja udah. Itu doa iftitah. Udah setengah jam ya, agak kerasa. Nah itu paling yang bisa dibahas. Nanti selengkapnya bisa sambil mengkaji ya. Di dalam ayat Al-Quran, dalam tafsirnya ini juga komplit kalau kita mau mengkaji gitu ya, membaca dari para ulama nih. Hanya itu asal jangan malas we gitu. Rintangannya mah malas we. Iya, banyak harus dihati-hati godaan. Iya. Insyaallah nanti hari Senin kita lanjut lagi pada sholat duhur ya. Karena besok saya ada offline ya, pertemuan para guru, terus juga Ahad juga jadwal juga ya di luar. Jadi paling hari Senin aja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Paling kita tutup dengan doa ya. Sekarang nih hari Jumat ya, pada sholat asar itu waktu ijabah doa ya. Nah kita harus memperbanyak doa di waktu-waktu ini ya. Kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana atina fil akhirati hasanah. Allahumma inna nas'aluka wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka masih ini nanti ini dunia roti fiha masih ya mati wajah kaziatan li fi kulli khairin amin. Allahumma rahmatika fala tudani nafsi qawmi bisa Rabbana taqabbal Rabbana fil lana wa li ikhwanina tasbihuna bil tasfiq wa binna bil ladina amanu Rabbi anzini asqurani matkan talaya wa la wa ana ala salihan tadawus ini untuk kelai kalian menas dawat afaf ya hayya ya qayyum rahmatika astaghis ya lisan di qulub yang kali baklub sabit qabla ini yang sarif baklub sarif qalb aku lupa melihat wa astaghfirullah li wa lakum minkum barakallahu fikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.